Iya, kita belajar tematik yang temanya tentang hidup bersih dan sehat. Oke. Rumah bersih membawa sehat. Setiap hari, Rani selalu membantu ibu membersihkan rumah. Rani menyapu lantai, mengelap meja, dan membuang sampah pada tempatnya. Kamar Rani juga selalu rapi dan wangi. Rani tahu, rumah yang bersih membuat keluarga sehat dan nyaman. Kamu juga harus menjaga rumahmu tetap bersih ya. Nah, itu tadi sebuah cerpen cerita pendek yang ada di tema Umi kali ini. Apa kesimpulannya yang dapat kita ambil? Kita harus menjaga rumah agar bersih. Iya, kalau rumah kita bersih, nih, kira-kira penyakit mau datang nggak, Nak? Nah, terus kalau misalnya kita menjaga kebersihan, badan kita akan menjadi sehat karena terjauhkan dari penyakit. Kalau kita kotor, kalau kita sebaliknya nih, kalau kita hidupnya kotor, bermalas-malasan, apa yang akan terjadi? Sakit. Ya, datang penyakit, kita bisa terkena penyakit, dan terus apa lagi? Banjir. Iya. Lanjut nih. Pesan moral. Pesannya apa tadi? Rumah bersih membawa kesehatan bagi keluarga. Kemudian kita wajib menjaga kebersihan rumah sebagai anggota keluarga. Anggota keluarga itu maksudnya apa, Nak? Iya, seperti di rumah kan ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Itu disebut dengan anggota keluarga. Lanjut nih. Nah, ada kosakata baru nih dari cerpen tadi. Apa ya kira-kira kosakata barunya tadi? Ada apa, Nak? Menyapu, mengelap, sampah, rapi, sehat. Ada berapa kosakatanya tadi? Ada 5. Ada menyapu, mengelap, sampah, rapi, dan sehat. Apa sih menyapu itu? Menyapu, membersihkan. Iya, menyapu. Iya, membersihkan lantai. Sapu. Kalau misalnya mengelap, Membersihkan jendela. iya, misalnya ada debu di meja, kita bersihkan, kita lap, itu disebut mengelap. Kalau sampah, ada nggak di rumah kalian sampah berserakan? Banyak, berarti anak ibu nggak menjaga kebersihan. Kalau anak ibu tidak menjaga kebersihan, apa yang akan terjadi? Datang penyakit, datang nyamuk apa? Nyamuk Aedes, nyamuk demam berdarah. Terus ada rapi. Apa itu maksud rapi? Iya, tidak berserakan. Kalau kita melihat sesuatu yang berserakan, contoh nih, di rumah punya adiknya masih umur 1 tahun. Dia main-mainan itu kan berserakan. Terus setelah main, dia tidak merapikannya kembali. Apakah anak Umi akan membiarkan mainan tersebut berserakan gitu sampai besok pagi dan besok-besoknya lagi? Tidak. Apa harus diapain, Nak? Dirapikan. Iya, harus dirapikan. Kan risih kan matanya melihat mainan berserakan. Yang terakhir ada sehat. Apa itu sehat? Sehat, kuat. Kalau sehat itu muncul kalau kita menjaga kebersihan. Oke, lanjut. Contoh dari kalimat. Rani menyapu lantai setiap pagi. Ini contoh dari kalimat cerpen tadi ya. Rani menyapu lantai setiap pagi. Ini ada gambarnya, dia memegang apa, Nak? Pegang sapu. Kemudian ayah membuang sampah ke tong sampah. Nah, tempat sampah di mana? Di tong sampah. Anak Umi kalau di sekolah buang sampah di mana? Di tong sampah. Di tong sampah. Kalau kita buangnya di selokan atau di halaman, apa yang akan terjadi? Iya, kalau sampah itu nggak dikutipkan, dia nanti lama-lama terbang masuk ke selokannya jadi tersumbat. Itu yang akan menyebabkan banjir. Kamarku selalu rapi dan bersih. Apa yang dilakukan Rani? Merapikan tempat tidur. Iya, merapikan tempat tidur. Kalau habis bangun pagi harus dirapikan. Lanjut, bagaimana cara menjaga rumah tetap bersih? Bagaimana ya? Yang pertama, apa, Nak? Menyapu lantai. Iya, lantainya harus disapu. Kemudian Lantai jika kotor atau basah. Nah, jika kotor atau basah, misal nih
tumpah ke bawah ke lantai. Terus nggak kalian pel, adik kalian lewat terpleset. Maka untuk menghindari kejadian tersebut apa yang kita lakukan? Dipel, jangan dibiarkan ya. Terus kemudian yang ketiga, Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. iya, merapikan tempat tidur. Kalau misalnya nih selimut, kalian tidur pakai menggunakan selimut. Selimut itu nggak kalian lipat, kalian biarin gitu aja. Terus nanti datang nyamuk dari luar, dia bersarang di situ. Itu yang menyebabkan kotor itu tadi. Terus yang keempat ada Membuang sampah pada tempatnya. iya, membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi apa tadi nak? Banjir. Banjir. Yang kelima, Membersihkan kamar mandi secara berkala. iya, membersihkan kamar mandi secara berkala. Kalau kamar mandi tidak dibersihkan, apa yang terjadi? Sayang. Iya, kepleset. Karena kamar mandi itu kan basah. Dia lama-lama licin kan. Kalau licin kita lewat pasti kita akan terbelah. Makanya harus dibersihkan secara berkala. Hak dan kewajiban di rumah. Kira-kira apa hak kita ya di rumah? Tinggal di rumah yang bersih. Iya, kalau hak kita itu tinggal di rumah yang bersih dan nyaman. Jadi tugas kita apa nak? Kalau iya membersihkan agar kita nyaman di rumah tersebut. Kalau rumah kita kotor, nyaman nggak kita di rumah tersebut? Tidak. Kewajiban kita apa? Membantu menjaga kebersihan rumah. Iya, membantu menjaga kebersihan rumah. Jangan nanti mama kalian membersihkan rumah, kalian malah menonton TV, main HP. Jadi tidak boleh ya, harus saling sama-sama menjaga kebersihan. Terus manfaat rumah bersih, apa aja manfaatnya nak? Udara di rumah lebih segar. Ya, terus Tidak dari penyakit. Iya. Rumah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan beristirahat. iya, kalau rumah kita bersih tidak ada nyamuk, kita nyaman nggak di rumah itu? Dia nyaman. Nyaman lah. Kalau rumah kita kotor banyak nyamuk, kira-kira nyaman nggak kita? Tidak. Kuping kita di sini nyamuk nih? Tidak. Maka itu tadi ya manfaatnya, ada udara menjadi bersih, segar, terhindar dari penyakit. Rumah menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat. Lanjut. Mari bersama-sama kita hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Dari materi yang disampaikan, apakah anak ini ada yang ingin bertanya mengenai tadi? Mi, saya tidak paham nih tentang kosakata tadi. Bisa Mi jelaskan kembali? Paham anak Mi? Pahami. Paham. Kalau tadi mamanya bersihin rumah, kalian apa? Ngapain? Bantuin. Iya, membantu membersihkan. Terus tadi kalau misalnya kita bersih, terhindar dari apa? Penyakit. Dari penyakit. Kalau tadi rumah kita itu kotor, akan timbul apa? Penyakit. Akan timbul penyakit, akan timbul nyamuk. Kalau kita sudah banyak nyamuk kan tidak, ini kan tidak nyaman kan di dalam nyamuk. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.